Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kuasa Keadilan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iron Fajrul Aslami SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana. Selanjutnya kami dari kelompok Kuasa Keadilan berjumlahkan 5 orang. Pertama Bapak Heri Marionto, yang kedua Bapak Saripan, yang ketiga Bapak Ahmad Syafruddin, yang keempat Bapak Rangga Mulia Saputra, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, nama saya Naman. Baik teman-teman, kami dari kelompok Kuasa Keadilan akan membahas tentang perdagangan orang, yang mana perdagangan orang ini terjadi di daerah Kabupaten Serang, tepatnya di Kecamatan Lebakwangi. Yuk kita simak bareng-bareng. Baik teman-teman, kami akan menginformasikan kasus perkara ini terlebih dahulu. Di dalam kasus perkara ini ada 2 terdakwa. Yang pertama yaitu Fatmawati binti almarhum Daman, tempat lahir Serang, tanggal lahir 48 tahun 13 Juni 1974. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Kampung Warakas, RT 03 RW 02, Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Terdakwa yang kedua yaitu Hawamah binti almarhum Halili, tempat lahir Serang, umur tanggal lahir 47 tahun 10 September 1975. Jenis kelamin perempuan juga, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Penyelagan, RT 01 RW 01, Desa Kemanisan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Nah, terdakwa satu ini di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Mustanjib SH dan kawan-kawan, advokat penasihat hukum dari TOP Somasir SH dan partner, berkantor di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Curug, Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007-SKK strip LIT garing PID titik SUS garing Romawi 2 2023 garing TOPS dan partner tanggal 23 Februari 2023. Dan terdakwa yang 2 yaitu persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Suwardi SHMH dan kawan-kawan, advokat Pos Bakum Advokat Indonesia, Pos Bakumdin Kabupaten Serang, beramat di perumahan Taman Cirwas Blok G2 nomor 41 RT 003 RW 005 Desa Pelawat Kecamatan Cirwas Kabupaten Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023. Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang kelas 1A pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Uli Purnama SHMH sebagai Hakim Ketua, Hasmi SHMH dan Boni Daniel SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Jeffrey Nofriza SH, panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri Selamat SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan dihadapkan para terdakwa dan penasihat hukumnya. Nah, itu demikian informasi perkara. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang posisi kasusnya. Posisi kasus dalam perkara ini menyatakan terdakwa 1 Fatmawati binti almarhum Daman dan terdakwa 2 Hawamah binti almarhum Halili bersalah melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, JO pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Fatmawati binti almarhum Daman dan terdakwa 2 Hawamah binti almarhum Halili tersebut berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda masing-masing sebesar 10 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan dikurangi selama
terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 2 buah buku nikah atas nama Ispak dan Muninggar, 1 buah paspor atas nama Muninggar yang dikeluarkan oleh pihak KJRI Dubai, 1 rangkap tiket pesawat Sri Lanka Airlines atas nama Muninggar. Ketiga, lembar lampiran di antaranya visa, paspor, dan tiket atas nama Muninggar dikembalikan kepada saksi Muninggar. 1 unit mobil Honda Brio tahun 2016 warna abu-abu dengan nomor polisi B698 BWH dengan nomor SIN 1NRF 123061 nomor rangka MHKM 5EA3JGJO 32589. STNK atas nama Saidi dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Fatmawati binti almarhum Daman. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 setelah mendengar pembelian dari penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Demikian posisi kasus dalam perkara ini. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Safruddin, Prodi Hukum dari kelas 2E, kelompok dari OASE Keadilan. Saya akan menganalisa formil kasus tindak pidana khusus, yaitu perdagangan orang. Yang pertama, asas-asas dalam perkara pidana ini, yang pertama yaitu asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Sebelum perbuatan dilakukan, dalam hal ini yang dimaksud dengan pasal di atas adalah bahwa tidak ada suatu tindak pidana apapun yang dapat dipidana tanpa adanya peraturan tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana, yakni asas legalitas, yang berbunyi nullum delictum nulla puna sine previa lege punali, yang artinya tiada delik dan hukuman tanpa suatu peraturan terlebih dahulu menyebut perbuatan itu sebagai delik dan memuat suatu hukum yang dapat dijatuhi hukuman. Berdasarkan asas legalitas ini, pasal 82 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan-peraturan yang sudah diatur sebelum tindak pidana dilaksanakan. Maka tindak pidana ini dapat diproses menurut pasal-pasal tersebut. Kemudian yang kedua adalah asas teritorial. Pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Kemudian pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar Indonesia melakukan delik pidana di dalam perahu atau di udara Indonesia. Di atas yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah seluruh daratan di wilayah negara Republik Indonesia, perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia, termasuk diantaranya sungai dan danau. Dan di udara wilayah Indonesia. Kapal laut berbendera Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah kapal dagang di laut bebas dan kapal perang Indonesia dimanapun, termasuk wilayah udara dan di dalam pesawat berbendera Indonesia dimanapun. Berdasarkan kasus di atas,
tindak pidana yang terjadi di Kampung Warakas, RT 002, RW 002, Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, yang merupakan daratan Indonesia, sehingga dalam hal ini memiliki syarat untuk disebut wilayah Indonesia. Sehingga hukum pidana Indonesia dapat berlakukan dan pengadilan Indonesia lah yang berwenang dan mengadili mereka. Mungkin itu analisa dari kami selaku tim dari Oase Keadilan. Terima kasih. Dalam perkara ini, terdakwa 1 Fatmawati binti almarhum Daman dan terdakwa 2 Hamawah binti almarhum Halili dituntut dengan 4 dakwaan alternatif, antara lain pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi, setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Terus kemudian di dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah atau junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Terus kemudian kita mengacu kepada dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 44 ayat 1 junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia yang dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Itu adalah dakwaan ketiga. Adapun dakwaan alternatif keempat adalah pasal 86 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi, menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf B. Menanggapi dari tuntutan jaksa, kami menilai terdapat kekurangan dalam menguraikan tuntutan jaksa, sebab sama sekali tidak mendalilkan mengenai dampak atau akibat yang ditimbulkan atas perbuatan para terdakwa ini, sehingga korban meninggal harus dipenjara sampai 8 bulan dan denda 200.000 dirham. Dalam membuat tuntutan, jaksa seharusnya mempertimbangkan pula hak-hak korban dan perlindungan kepada korban tindak pidana. Bahwa selain telah dipenjara selama 8 bulan, korban meninggal juga telah membayar denda sebesar 200.000 dirham atau jika dihitung dengan nilai kurs rupiah saat ini kurang lebih sampai 800 juta lebih. Nah, hal ini menjadi tanggung jawab korban seutuhnya tanpa ada sedikit pun tanggung jawab dari para terdakwa. Nah, hal ini yang menurut kami tidak berkeadilan. Seharusnya jaksa dapat pula menuntut para terdakwa ini dengan meminta hak restitusi kepada para terdakwa. Bahwa Perma nomor 1 tahun 2022 tentang hak restitusi
terhadap korban tindak pidana dapat dijadikan landasan hukum pengajuan restitusi yang dapat dimintakan kepada para terdakwa. Namun jaksa tidak memasukkan itu sehingga korban tidak memperoleh penggantian hak yang sudah dikeluarkan untuk membayar denda. Nah, selain itu juga kami menilai bahwa jaksa tidak menguraikan secara detail mengenai aliran dana yang diterima para terdakwa Fatmawati yang sebesar 14 juta dari agen Yasmin di Dubai. Nah, dana sebesar 14 juta itu tujuannya untuk apa dan dari siapa dan untuk atau siapa yang berhak menerima. Andai saja atau jika saja jaksa bisa menemukan dan bisa mengungkap aliran dana tersebut, karena kami menduga bahwa aliran dana tersebut merupakan bagian dari bisnis atau perdagangan orang, maka seharusnya ketika jaksa bisa mengurai itu secara jelas dan secara detail, tuntutan jaksa tentang tindak pidana perdagangan orang itu bisa diterapkan. Namun jaksa tidak mencari asal-usul uang dan atas dasar apa uang tersebut dikirimkan, sehingga hakim sulit menerapkan pasal tentang TPPO-nya. Selain itu, jaksa hanya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan dikurangi masa tahanan. Dan pada akhirnya vonis oleh majelis hakim 7 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan masing-masing untuk selama terdakwa 1 dan terdakwa 2. Nah, hal ini yang menjadikan praktek-praktek perdagangan orang tumbuh subur di negara ini karena tidak menimbulkan efek jera. Nah, mengutip dari berita di editorial Media Indonesia pada tanggal 5 Juni tahun 2023 yang berjudul Akhiri Tragedi Buruh Migran. Selama 3 tahun saja terdapat 1.900 lebih orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan meninggal dunia. Dan lebih dari 3.600 orang pulang dalam kondisi depresi, cacat secara fisik, sakit gila, sakit fisik, dan juga mengalami trauma berat. Nah, hal ini yang menunjukkan betapa bahayanya tindak pidana perdagangan orang ini. Namun dengan dijatuhkannya hukuman yang ringan seperti dalam kasus ini, sulit bagi negara untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Berulang kali para pekerja migran harus terjebak dalam kondisi yang tidak manusiawi. Bila melihat faktor tersebut, negara bukan hanya lalai, melainkan gagal dalam melindungi segenap warga negaranya. Kasus yang terulang ini menjadi penanda bahwa skema perlindungan terhadap pekerja migran ini kita bisa menyatakan sebagai skema yang gagal. Tidak hanya di negeri orang, sistem perekrutan di dalam negeri juga masih amburadul. Sebagaimana contoh dalam kasus ini. Nah, buktinya hampir 90% buruh migran yang terjerat TPPO itu berangkat tanpa dibekali dengan dokumen resmi seperti halnya korban meninggal ini. Artinya mereka bekerja tanpa disertai dengan keahlian, kecakapan yang disyaratkan sehingga dapat terjadi kecelakaan kerja sebagaimana yang dialami oleh korban meninggal. Tata cara pengiriman para pekerja migran ini biasanya melalui jalur tikus atau lewat jasa tekong. Jika jaksa mampu untuk dan mau mengungkap, bukan tidak mungkin para terdakwa ini termasuk juga sebagai tekong yang dimaksud itu, yang menempatkan tenaga kerja secara ilegal. Akhirnya ketika berada di negara tujuan, mereka dieksploitasi, mendapatkan kekerasan, kemudian waktu kerja panjang, tidak digaji, tidak dapat hari libur,
tidak ada jaminan sosial, serta buruknya kondisi kerja dan tempat tinggal. Kondisi ini membuat pahlawan devisa negara ini lebih mirip dengan sistem perbudakan. Mereka layaknya komoditas yang diperjualbelikan oleh para sindikat, dan sialnya praktek-praktek semacam ini tidak disentuh oleh aparat, justru malah tumbuh subur. Padahal Indonesia sudah memiliki Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang keketuaannya dijabat langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun sejak dibentuk pada tahun 2008 hingga sekarang ini tidak pernah berjalan efektif. Nah, kami hanya bisa berharap adanya perubahan struktur dengan mengalihkan keketuaan Satgas TPPO ini kepada Kapolri, ini bisa menjadi solusi jangka pendek untuk melakukan penegakan hukum yang lebih efektif. Harapannya Satgas TPPO ini bisa menindak orang-orang seperti dalam kasus meninggal ini bisa lebih maju lagi. Nah, kembali kepada pembahasan bahwa 4 dakwaan alternatif yang digunakan jaksa untuk menuntut para terdakwa, hakim pada akhirnya mempertimbangkan dakwaan kedua, yakni pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang berkesesuaian dengan fakta-fakta di persidangan. Adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut. Orang perorangan. Bahwa unsur orang perorangan yang dimaksud adalah seseorang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap cakap melakukan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya dapat memenuhi unsur setiap orang. Terdakwa 1 Fatmawati binti almarhum Daman dan terdakwa 2 Hamawah binti almarhum Halili mengetahui secara sadar atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum ini mengetahui akibat hukum atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Kemudian unsur yang kedua yaitu yang melakukan penempatan tenaga kerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam ketentuan ini adalah antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia. Nah, para terdakwa ini terbukti tidak memiliki badan hukum maupun tidak bertindak untuk dan atas nama badan hukum, sehingga dalam merekrut orang dan mengurus pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ini tidak memiliki izin, sehingga unsur di atas juga telah terpenuhi. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Yang dimaksud dalam unsur di pasal ini adalah turut serta melakukan tindak pidana yang harus memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kerjasama secara sadar dari para pelaku dan adanya kerjasama fisik dari pelaku. Dalam uraian pertimbangan yang telah dijelaskan secara cukup oleh jaksa, maka unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama,
Hukuman bagi terdakwa Fatmawati binti almarhum Daman dan terdakwa 2 Hamawah binti almarhum Halili terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan. Sebab akibat dari perbuatan para terdakwa ini mengakibatkan korban meninggal harus dihukum 8 bulan dan denda hingga 200.000 dirham. Yang kedua, kesimpulan kami, jaksa kurang cermat dalam menguraikan dakwaan sebab hak-hak korban tidak dimintakan pertanggungjawabannya kepada para terdakwa melalui tuntutan hak restitusi sebagaimana yang telah diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2022. Sehingga beban yang ditanggung korban itu tidak sebanding dengan hukuman para terdakwa. Yang ketiga, jaksa juga tidak mencoba mengurai atau menelusuri aliran dana sebesar 14 juta yang sudah diterima oleh terdakwa Fatmawati itu sebagai uang apa. Patut diduga bahwa uang tersebut termasuk dalam transaksi perdagangan orang. Sehingga jaksa sebagai penegak hukum negara seharusnya dapat melindungi warga negaranya secara baik dan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku perdagangan orang. Demikian mungkin kesimpulan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.